Halo sahabat fisika, di video kali ini kita akan belajar tentang momentum dan impuls. Sebelum itu, teman-teman pasti pernah mengendarai motor. Nah, saat berkendara, kita sering dianjurkan untuk menggunakan helm agar lebih aman dan mengurangi risiko akibat kecelakaan. Tapi, tahu nggak sih mengapa helm dapat menjaga keselamatan pengendara dan meminimalisir risiko kecelakaan? Ternyata, menggunakan helm termasuk salah satu contoh implementasi konsep momentum dalam kehidupan sehari-hari loh. Agar lebih paham, tonton terus video ini sampai akhir ya. Amati ilustrasi berikut ini. Momentum adalah kecenderungan suatu benda yang bergerak untuk melanjutkan gerakannya. Momentum juga dapat digambarkan sebagai tingkat kesulitan untuk menghentikan gerak benda. Secara matematis, momentum dapat diartikan sebagai hasil perkalian antara massa dengan kecepatan. Momentum juga merupakan besaran vektor yang memiliki arah yang sama dengan arah kecepatan benda, di mana secara matematis dapat dituliskan P sama dengan M dikali V, di mana P adalah momentum dengan satuan kilogram meter per second, M sebagai massa benda dengan satuan kilogram, dan V adalah kecepatan dengan satuan meter per second. Agar benda diam menjadi bergerak dengan kecepatan tertentu ataupun sebaliknya, maka dibutuhkan suatu gaya. Bila gaya yang bekerja dalam selang waktu sangat singkat, maka gaya ini dinamakan sebagai gaya impulsif. Hasil kali gaya dengan waktu ini disebut sebagai impuls. Secara matematis dapat dituliskan menjadi I sama dengan F kali delta T, di mana I adalah impuls dengan satuan Newton per second, F adalah gaya dengan satuan Newton, dan T adalah perubahan waktu dalam satuan. Gaya impulsif mengalami perubahan nilai mulai dari 0 kemudian meningkat dan kembali menjadi 0 setelah waktu kontaknya selesai. Untuk memudahkan perhitungan, dapat digunakan gaya rata-rata. Hukum kedua Newton tentang gerak yang telah kita kenal selama ini dapat dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut, yakni F sama dengan M kali A, di mana percepatan sendiri adalah delta V per T, sehingga diperoleh F sama dengan delta P per delta T. Gaya adalah laju perubahan momentum, sehingga diperoleh bahwa impuls yang dikerjakan pada benda sama dengan perubahan momentum yang dialami oleh benda tersebut. Lalu, bagaimana hubungan antara momentum dengan penggunaan helm tadi? Saat kendaraan bergerak dengan kecepatan tinggi, maka momentum yang dimiliki akan semakin besar. Sehingga, ketika kendaraan tersebut mengalami tumbukan atau kecelakaan, maka pengendara juga akan memiliki momentum yang besar pula. Helm berfungsi sebagai benteng pelindung untuk kepala pengendara. Dalam sebuah kecelakaan, helm dapat menyerap sebagian besar energi kinetik yang akan diterima oleh kepala. Hal inilah yang dapat mengurangi perubahan kecepatan kepala pengendara selama kecelakaan, yang pada gilirannya dapat memperkecil momentum kepala. Dalam peristiwa tumbukan sentral, momentum total sistem sesaat sebelum tumbukan sama dengan momentum total sistem sesaat setelah tumbukan, asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem tersebut. Inilah yang kemudian disebut sebagai hukum kekekalan momentum, di mana secara matematis dapat dituliskan sebagai M1V1 tambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen. Pertama, tuliskan variabel yang diketahui, yakni massa benda 1 dan 2 dan kecepatan awal kedua benda. Setelah itu, gunakan persamaan hukum kekekalan momentum. Karena kedua tumbukan mengalami tumbukan lenting sempurna, maka koefisien restitusinya sama dengan 1. Sehingga diperoleh negatif VA aksen tambah VB aksen sama dengan 10 meter per second. Dengan langkah matematis yang sederhana, maka diperoleh kecepatan akhir benda A
yakni 8/3 meter per second, dan kecepatan akhir benda B, yakni -7/3 meter Selain per hukum second. Kekekalan momentum, peristiwa tumbukan juga dapat dianalisa melalui hukum kekekalan energi. Dalam hal ini, energi yang bekerja saat tumbukan adalah energi kinetik. Sama halnya dengan hukum kekekalan momentum, maka hukum kekekalan energi menyatakan bahwa jumlah energi kinetik total sistem sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama besar, selama tidak ada gaya dari luar yang bekerja. Namun, untuk energi kinetik sistem tidak selalu berlaku seperti pada momentum, karena pada tumbukan tertentu, energi kinetik bisa hilang dan diubah menjadi bentuk panas, bunyi, ataupun energi potensial elastik ketika partikel-partikel saling bertumbukan. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Tumbukan dibagi menjadi 3 jenis, yakni tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting. Yang pertama, tumbukan lenting sempurna. Pada tumbukan lenting sempurna, terjadi ketika tidak ada energi sistem yang hilang saat bertumbukan. Dalam hal ini, berlaku hukum kekekalan energi kinetik dan hukum kekekalan momentum. Pada tumbukan lenting sempurna, rasio antara perubahan kecepatan relatif sesudah dan sebelum tumbukan, atau yang disebut sebagai koefisien restitusi, adalah 1. Coba perhatikan yang terjadi pada tumbukan tersebut. Kecepatan kedua bola sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama. Hal ini dikarenakan karena jumlah energi kinetik sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama, yang menunjukkan bahwa hukum kekekalan energi kinetik juga berlaku dalam tumbukan ini. Yang kedua, tumbukan lenting sebagian. Pada tumbukan lenting sebagian, hukum kekekalan energi kinetik tidak berlaku, karena adanya energi yang hilang saat terjadi tumbukan. Energi ini umumnya diubah menjadi panas atau bunyi. Pada tumbukan lenting sebagian, hanya berlaku hukum kekekalan momentum saja, dan koefisien restitusi tumbukan lenting sebagian mempunyai nilai di antara 0 sampai dengan 1. Yang ketiga, tumbukan tidak lenting. Pada tumbukan tidak lenting sama sekali, dua benda yang bertumbukan akan menyatu dan bergerak bersama-sama setelah bertumbukan. Sama halnya dengan tumbukan lenting sebagian, pada tumbukan tidak lenting, hukum kekekalan momentum masih berlaku, dan energi sebelum tumbukan akan lebih besar daripada energi setelah tumbukan. Karena kedua benda bergerak bersama, maka nilai koefisien restitusi pada tumbukan tidak lenting sama sekali adalah 0. Hal ini mengakibatkan kecepatan kedua benda akan sama setelah bertumbukan. Selain pada penggunaan helm tadi, terdapat beberapa contoh penerapan momentum lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pistol. Ketika Anda menembakkan pistol, peluru dihasilkan dengan kecepatan tinggi. Peluru tersebut memiliki momentum yang sebanding dengan produk dari massa peluru dan kecepatannya. Selanjutnya, menurut hukum aksi reaksi, pistol juga akan mengalami momentum yang berlawanan. Inilah yang membuat Anda merasakan gaya recoil saat menembak. Yang kedua, roket. Ketika bahan bakar dikeluarkan dengan kecepatan tinggi melalui nozzle roket, momentum yang dihasilkan oleh bahan bakar ini akan menghasilkan gaya reaksi berlawanan, sehingga mendorong roket ke arah yang berlawanan sesuai dengan hukum aksi reaksi Newton. Dalam hal roket, momentum yang dihasilkan oleh pelepasan bahan bakar akan menghasilkan percepatan roket ke arah yang diinginkan. Yang ketiga, sarung tinju. Dalam tinju, momentum juga memainkan peran penting. Ketika seorang petinju memukul lawannya, mereka mengubah momentum tangan mereka untuk menyerang lawan. Prinsip dasar ini digunakan untuk menghasilkan tenaga pukulan yang kuat. Semakin besar massa tangan petinju dan kecepatan pukulannya, maka semakin besar pula momentum yang dapat dialihkan ke lawan. Sarung tinju berfungsi untuk mengurangi gaya impuls pada lawan.
sarung tinju akan memperlambat waktu kontak antara tangan petinju dan lawan, sehingga akan mengurangi rasa sakit yang dialami lawan dibandingkan ketika tanpa sarung tinju meskipun tidak begitu signifikan. Nah, agar lebih paham, yuk kerjakan soal latihan berikut ini. Nah, sampai sini kita telah belajar banyak tentang momentum dan impuls. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!